eh, pengobatan terhadap pasien, Ya. dokter kan suka berikan SOP tuh, dok. Ya. Nah, sejauh ini apa yang dirasakan pasien, dok? Apakah mereka benar-benar merasakan manfaat dari SOP atau dari obat yang dokter berikan gitu, dok? Iya, jadi saya selalu untuk pasien-pasien saya ini saya berikan SOP, saya stop karena saya mau tahu efeknya ini SOP ini benar-benar berefek kan. Misalnya pasiennya bengkak di sendinya, ya pengapuran sendi, pelumasnya kurang, sudah osteoartritis namanya. Ya, saya nggak kasih lagi obat antiinflamasi model kayak Voltaren, Celebrex dan sebagainya. Saya cuma kasih SOP saja. Saya tergantung kalau misalnya pasiennya sudah cukup lama dan sakitnya derajat nyerinya hebat, saya kasih SOP 3x1. Cari 3 kali ya, dok ya. Dan pengalaman saya, memang saya sedang menyusun ini, saya mau bikin clinical study, ya studi kasus, saya kumpulkan pasien-pasien saya, kasusnya saya ikutin, ya saya sedang menyusun datanya, ya. Nah pengalaman saya dengan minum SOP selama 1 minggu nyerinya sudah berkurang sampai 60%. Oh ya? Ya, tentunya ya dengan aktivitasnya yang dijaga, ya jangan minum obat pun sama kan. Minum obat misalnya lututnya sakit dikasih obat tapi tetap naik turun tangga tiap hari 3 lantai ya nggak akan sembuh. Iya. Gitu ya kan. Betul. Jadi tetap pengalaman saya SOP 1 minggu itu bisa mengurangi nyeri sampai 60% dengan dosis 3x1 ya. Gitu ya, itu pengalaman saya. Jadi saya sekarang untuk pasien-pasien yang saya sedang teliti, saya nggak kasih obat lain kecuali SOP. Ya, karena saya bidangnya untuk otot tulang sendi, ya kasus-kasusnya otot tulang sendi. Untuk saraf kejepit, saya ada pasien dari Makassar, ya dia datang di sini khusus kos di Bandung untuk terapi tiap hari dengan saya pagi sore. Karena dia sarafnya kejepit, saya punya alat untuk narik saraf kejepit. Saya cuma kasih SOP aja obatnya dan di terapi fisioterapi. Ya, nah sudah minum 1 minggu, jadinya sudah berkurang jauh. Ya kan, gitu. Jadi dibandingkan dengan terapi biasa, SOP ini membantu pemulihannya lebih cepat. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ilusi ada pertanyaan? Kalau saraf kejepit sampai bantalan di leher itu habis, ya. Gimana? Nah, kalau saraf kejepit sampai bantalannya di leher habis, memang itu satu tergantung penyebabnya apa. Apakah karena pernah jatuh terus tulangnya geser, itu juga bisa habis bantalannya. Enggak sih, enggak jatuh. Nah, kalau nggak jatuh berarti karena proses degenerasi, ya kan? Karena usia bisa juga, atau bawaan juga genetik, bantalannya aus. Nah, kalau bantalannya aus, sarafnya kejepitnya hebat sekali. Nah, kalau gejalanya adalah kalau kejepitnya hebat sekali, tangannya kesemutan, baal sampai lemes. Enggak sih, sakit kepala terus. Nah, kalau sakit kepala terus belum tentu karena saraf kejepit, mungkin aja pembuluh darahnya nggak lancar, ototnya kenceng. Pas di foto, kelihatan ada kejepit, tapi belum tentu itu penyebabnya. Di foto nggak ada bantalan. Nah, iya makanya belum tentu nggak ada bantalan itu menimbulkan nyeri. Meskipun bantalannya aus, tapi kalau sarafnya nggak kena, nggak sakit. Nah, kalau gejalanya pusing itu salah satu gejala bahwa aliran darah ke otaknya nggak lancar, atau tekanan aliran darah ke otaknya terlalu tinggi. Ya, nah itu bisa dikasih SOP 100. Karena SOP 100 kan salah satu paten fungsinya untuk melancarkan darah. Ya, saya sering kasih pasien-pasien yang pusing ya, vertigo, migrain, ya saya kasih SOP 100 2 minggu sembuh. Dosisnya 3x1 2 minggu sembuh. Migrain, vertigo bertahun-tahun karena ketika di USG aliran darahnya nggak lancar. Bisa di USG namanya USG Doppler. Kalau mau lihat aliran darah ke otak, ya namanya USG Doppler, nanti kelihatan. Nah, bisa dikasih yang migrain, vertigo, pusing-pusing, kasih SOP 3x1. Pengalaman saya 2 minggu sembuh, ya kan? Itu loh pengalaman saya. Bagus juga ya, jadi tertolong, dok ya. Baru gejala-gejala ada sumbatan di otak kan paling bahaya kan. Betul. Pecah pembuluh darah otak, dok. Betul. Jadi dulu sebelum saya kenal SOP, saya kasihnya ginkgo biloba. Pernah dengar?
ginkgo Iya, biloba. iya, iya, iya. Dulu sangat ngetop. Vitamin otak katanya. Vitamin otak dulu sangat ngetop, katanya buat pikun. Benar. Ya, karena pikun itu aliran darahnya kurang ke otak, jadinya pikun. Ya, ginkgo biloba. Obatnya macam-macam, tegokan apa segala macam. Kalau boleh compare dok antara ginkgo biloba dengan SOP, Saya perbedaannya pilih gimana? SOP, karena ginkgo biloba tidak bisa meregenerasi. Kalau SOP kan bisa meregenerasi dengan melalui sel-sel tadi, stem cell tadi. Ya, kalau ginkgo biloba ada resikonya. Kalau penggunaan jangka panjang pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, jadi kalau SOP ya lebih bagus karena dia bisa meregenerasi sel. Jadi boleh dicoba. Jadi belum tentu yang bantalannya aus itu menyebabkan sakit. Kalau benar-benar saraf kejepit harus ada 3 gejala. Yang pertama kesemutan. Yang kedua baal. Yang kesemutannya menjalar. Yang ketiga kalau sudah semakin parah kejepitnya, tangannya lemes, nggak ada tenaga. Kalau pusing belum tentu saraf kejepit. Ya, jadi ketika itu efek tidak langsung ya, ketika difoto ada bantalannya aus, di MRI bantalannya aus, otomatis ototnya kenceng semua, ototnya kenceng tekan pembuluh darah, jadinya darahnya nggak lancar, pusing. Ya kan? Nah, jadi bukan karena kejepit sarafnya. Ya, jadi bisa dicoba. Itu pengalaman saya. Oke, ya. Ada lagi kok pertanyaan? Mau tanya? Ya, jadi terus ya, kira-kira ngerti? Oke. Nah, sekarang kira-kira ada kendala apa nih teman-teman ini kalian?